Nabi Muhammad meminta kepada Allah setiap umatnya masuk surga. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka dengan para penghuni neraka, dengan amalan ahli neraka, Nabi Muhammad teriak meminta kepada Allah, ya Allah, haramkan semua umatku ke dalam api nerakamu. Ma min saukatin yasuku ummati illa wa ajidu alamah. Tidaklah sebutir duri menyentuh kulit umatku di alam dunia, melainkan aku yang merasakan sakitnya. Lantas bagaimana apabila umatku merasakan pedihnya azab kubur, merasakan pedihnya siksa api neraka, yang dikatakan seringan api neraka, kaki yang menyentuh, kepala yang mendidih. Seringan-ringan api neraka, sehari di neraka bagaikan 1000 tahun di alam dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi enggak ridha apabila umatnya masuk neraka Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wattaqun nar walau bisidqi tamra. Jaga keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian daripada api neraka, walaupun bentuk penjagaannya dengan kalian bersedekah dengan sebutir kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa adzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watil ladzi la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sungguh betapa beruntung kita pada pagi hari ini. Dari mulai pagi hingga menjelang siang hari kita dipilih Allah berkumpul di tempat yang baik, di tempat baik, di waktu baik, insyaallah dihadiri oleh semua orang-orang yang baik. Kita mengagungkan daripada manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, Allah memperbaiki zahir batin kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, di dalam athar dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap pikiran, setiap hati, kalau di situ terdapat ingatan atas Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan, Allah Ta'ala memberikan nur, Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah di mana di situ ada Nabi Muhammad, maka tidak butuh lagi akan tenangnya cahaya. Dikatakan dan diriwayatkan oleh Aminah, ibunda Nabi Muhammad, yang mana beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ketika aku mengandung bayi Muhammad, la yashku minhu alaman wala ilalan, aku enggak merasa sakit, tidak merasa lelah, tidak merasa letih,
Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke alam dunia ini, dikatakan wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Alam menjadi pertanda bahwasannya seluruh makhluk ikut bergembira. Para malaikat-malaikat bertasbih memuji kepada Allah Ta'ala. Para nabi dan arwah para rasul ikut bertahmid, mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran nabi yang satu ini. Kemudian para hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah pun ikut bergembira, bersenandung, mengungkapkan aplikasi kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Lihatlah, ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini, tidak ada satupun manusia yang ideal hidup di alam dunia. Dunia bukan tempat yang ideal, bahkan untuk kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Dunia tempat tipu daya, dunia tempatnya hasrat, dunia tempatnya bala, tempatnya musibah. Seandainya di dunia terdapat kenikmatan, nikmat yang bercampur derita, tidak ada kenikmatan yang murni di alam dunia ini. Kenikmatan yang murni hanya bagi orang yang bertakwa dan meraih surganya Allah yang abadi. Dunia tidak menjadi tempat yang ideal untuk kekasih Allah sekalipun. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak mempunyai bapa. Beliau lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal. Ketika Nabi lahir, mereka para musuh-musuh Allah, orang-orang kafir min ahlil kitab, mereka membaca syama'il. Di dalam 124.000 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian sampai di masa Nabi Ibrahim sebagai abal anbiya, ketika Nabi Ibrahim dalam pernikahannya yang begitu panjang belum Allah karuniai anak, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya keturunan yang saleh. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Allah Ishak, yang mana Nabi Ishak ini dikenal sebagai abal anbiya. Nabi Ishak mempunyai anak nabi. Hampir setiap nabi itu putra keturunan daripada Nabi Ishak. Ibrahim mempunyai anak berikutnya bernama Ismail. Dari Ismail tidak mempunyai keturunan nabi, tapi ditutup oleh nabi yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Musa, ini punten, Nabi Musa dikenal nabi yang paling senang komplain. Kalimullah, nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Mukjizat Nabi Musa itu bisa berinteraksi, berdialog dengan Allah. Fasayakallimullahu Musa takliman, berdialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Allah anugerahkan Nabi Musa kitab bernama Taurat. Yang menarik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika dibuka kitab Taurat oleh Nabi Allah Musa, Nabi Musa dikatakan, ya Musa sayati min ba'dika nabi, wahai Musa, isukan bakal datang seorang nabi. Ini menarik, Bu. Nabi Muhammad belum lahir ke alam dunia, tapi maulidnya sudah diceritakan oleh Allah dari zaman Nabi Adam abal bashar. Kemudian masuk lagi ke nabi-nabi berikutnya sampai zaman Nabi Allah Musa. Diceritakan, ya Musa sayati min ba'dika nabi, wahai Musa kelak akan datang seorang nabi. Sadiqan nabiyya, nabi yang jujur, tidak pernah berkata dusta. La aghdabu alaihi abadan, aku Allah tidak pernah sekalipun marah dan murka kepada nabi yang satu ini. Nabi Musa naroskeun, Bu, leres naroskeun. Ini Habib Sundanya belepotan, tapi nggak apa-apa, diajar. Sebab ilmu itu kalau ditadbik, dipraktekkan, itu dapat futuh.
Makanya santri di sini yang belajar bahasa Arab dipraktekkan bahasa Arab kajian teuing salah. Santri di sini yang belajar ilmu dasar-dasar fikih praktekkan dasar fikihnya, di situ berkahnya ilmu adalah amal. Santri yang belajar adab aplikasikan adab gak cuma di pesantren tapi di luar pesantren, menjadi gambaran adab untuk pesantren dan guru-gurunya. Santri-santri apabila ingin mendapatkan ilmu yang barokah, maka sedikit apapun ilmunya amalkanlah, karena buah daripada ilmu adalah berupa amal. Fa'amal walau bi usrika zakat taharut bin nuril ilmi min dhulumat. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, siapakah manusia yang mulia ini? Dijawab oleh Allah, fahuwa habibi Muhammad, ismuhu Ahmad au Muhammad. Namanya di bumi dikenal sebagai Ahmad, di bumi dikenal Muhammad, di langit dikenal sebagai Ahmad. Muhammad artinya terpuji, Ahmad artinya yang dipuji. Maknanya Nabi dipuji di hadapan Allah, terpuji di muka bumi ini sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bilang, ya Allah, berikan kemuliaannya kepada saya. Dijawab, tidak wahai Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan hanya untuk kekasihku Nabi Muhammad. Ya Musa, ketahuilah wahwa sayyidul anbiya wal mursalin, dia adalah pemimpin para nabi dan rasul. Ya Musa, ketahuilah bahwasannya Nabi Adam tahta liwa'i yaumul qiyamah, karena Adam, besok Nabi Adam akan berada di bawah naungannya di hari kiamat. Wa huwa awwalu syafi'in wa musyaffa'in, dan dia adalah sang pemberi syafaat baik di dunia, di akhirat maupun di yaumul qiyamah maupun di barzah. Dialah sang pemberi keselamatan kepada setiap manusia. Maka Nabi Musa menangis, ya Allah, berikanlah kemuliaan tersebut kepadaku. Allah jawab, tidak wahai Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan hanya untuk kekasihku Nabi Muhammad. Nabinya mulia. Di dalam setiap kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, Allah ceritakan juga tentang kita. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Padahal umat Nabi adalah umat akhir zaman, usianya paling sedikit. Ini yang hidup di sini semua kita ini, Bu, punya saldo umur, punya paket kuota. Kalau kuota HP bisa diperpanjang, tapi kalau kuota umur nggak bisa diperpanjang. Setiap kita punya masa, tiap kita punya waktu, dan di dunia ini hanya tempat menanam. Dunia ini darul amal, sedangkan besok kita meninggal adalah darul jaza, balasan dari Allah Ta'ala. Dunia hanya persinggahan. Wa ma hadhihi dunya illa bidaril iqamah wa ma hiya ila qatarigi ilal watan. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kita pasti akan kembali menghadap Allah. Kita di dunia, kalau enggak kita meninggalkan dunia, atau kita akan ditinggalkan oleh dunia. Meninggalkan atau ditinggalkan. Wahbub man ahbabta fa innaka mufarriqun bi. Cintai siapapun yang hendak kau cintai, tapi sesungguhnya yang kalian cintai akan meninggalkan kalian di dunia ini. Hadirin hadirat, Habib diundang setiap acara, tidak mau kalau diundang pagi. Jadi kalau ngundang Habib, Bu, saya paling nggak bisa kalau diundang pagi. Mau siapa saja yang ngundang, nggak mau saya. Mau acara Pemda, acara pemerintah, siapa yang ngundang pagi, saya nggak mau. Tapi saya nggak bisa menolak undangan dari orang-orang soleh. Orang soleh banyak, Bib, tapi yang paling saya cintai adalah orang tua yang soleh. Saya kalau diundang itu di Tanah Baru pagi, kadang saya paksakan hadir. Kemudian di Ajangan Asy'ari radhiyallahu anhu yang baru meninggal kemarin, itu di Kelapa Nunggal di Cisarua, saya sering hadir juga. Ada beberapa tempat kiai-kiai yang sudah sepuh, itu kalau ngundang pagi saya nggak pernah nolak. Ngalak barokah ti para masyayikh, ti para kasepuhan. Kemudian beberapa bulan lalu, 5 bulan lalu, datang undangan ke rumah saya dari Bu Yai
Datang ke rumah beberapa ustadz, staf guru di pesantren ini, ngundang. Saya katakan sebelumnya minta ridha, minta halal, kalau acara pagi saya nggak bisa hadir Habib, tapi kebetulan Bu Nyainya ngundang Habib. Loh, ini yang ngundang siapa? Saya putrinya Habib, saya anaknya Habib. Berarti Bu Nyainya yang mana? Sudah sepuh Habib, sudah sepuh, pesantrennya sudah lama Habib, dan alhamdulillah murid-muridnya sudah banyak tersebar, khususnya di Kabupaten Bogor dan secara umumnya banyak kota-kota lain, dan banyak merasakan manfaat yang keluar daripada pondok pesantren ini. Maka waktu itu ketika mendengar usia orang tua kita, kesepuhan kita, guru kita, panutan kita itu usianya sudah lanjut, maka nggak berkenan saya nolak. Saya katakan insya Allah saya hadir. Padahal saya baru pulang dari Solo Bu. Dari Solo berangkat lagi ke Sumedang. Dari Sumedang semalam saya acara di Kuningan, baru pulang sampai rumah tadi jam 5 subuh tadi. Alhamdulillah bisa hadir ke sini. Namun sedih hati saya ketika mendengar kabar bahwasannya orang tua kita telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah berbahagia menghadap Allah, namun kita yang kadang-kadang belum siap untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita mencintai beliau, harapan terbesar kita mudah-mudahan kita menjadi santri yang menggembirakan beliau, menjadi santri yang membanggakan beliau, membanggakan dan dibanggakan di hadapan Allah. Dan insya Allah beliau menjadi orang yang membuat senyum hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu dikatakan umat Nabi Muhammad yuswanya paling pendek. Sampai dulu ada seorang ibu datang sama Nabi Musa cerita, ya Musa, asabatni musibah. Wahai Musa, saya kena musibah. Oh, musibahnya apa Bu? Saya punya anak masih kecil, usianya masih anak-anak, sudah meninggal, belum nikah, belum rumah tangga, belum kerja, belum balas jasa saya. Maka Nabi Musa nanya, berapa umurnya Bu? Anak saya usianya baru 300 tahun. Anak saya usianya baru 300. Itu budak letikna di zaman Nabi Musa. Anak kecil di zaman Nabi Musa segitu umurnya. Kita ngedengarnya ketawa Bu. Nabi Musa juga ketawa. Nabi Musa tertawa mendengar jawaban ibu tersebut. Maka itu ibu bilang, ya Musa istahdi ini. Wahai Musa, kamu ngeledek. Saya kena musibah tapi engkau tertawakan saya. Nabi Musa bilang, saya bukan menertawakan anak ibu atau merukai sedihan ibu, tapi saya membaca dalam kitab Taurat bakal datang umat akhir zaman umurnya hanya 63 tahun. Kalaupun lebih itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala, saldo tambahan, kuota tambahan, paket tambahan. Tapi kata Nabi Muhammad, akhir zaman nanti, dekatnya hari kiamat, usia tidak akan ada lagi keberkahannya. Benar, kalau dulu kita masih kecil, dari pagi sampai malam rasanya lama, tapi meranjak dewasa makin kesini, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan berlalu begitu saja meninggalkan kita. Hadirin dirahmati Allah, Nabi Musa mengatakan, wa ummatuhu khairul umam, umatnya sebaik-baiknya umat. Kita disebutkan oleh Allah Bu, kita dibawakan oleh Allah, ya Musa, walaupun mereka umat akhir zaman, tapi pintu surga tidak akan Allah buka melainkan mereka umat yang pertama kali masuk surganya Allah. Nangis Nabi Musa Bu, nangis Nabi Musa. Ya Allah, kalau tadi saya minta kemuliaan nabinya nggak dikasih satupun, maka sekarang saya minta kemuliaan umatnya. Apa kata Allah? Ya Musa, tidak boleh. Kemuliaan tersebut aku khususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Sebab tidak ada satupun manusia yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, ada seorang nabi namanya Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir minta kepada Allah, ya Allah, hoyong ningali sorga. Sebab Nabi Khidir diceritakan ke Allah yang namanya sorga itu mala ainun ra'at, mata nggak pernah lihat Bu,
Di dunia lihat istana megah, rumah mewah, bangunan yang indah, tapi Allah katakan mala ainun ra'at, mata kamu tidak pernah melihat kenikmatan surganya Allah. Wala khatara ala qalbil bashar, akal kita yang terbatas ngabayangkan surga kos kumaha ya Allah. Dibayangkan oleh fantasi kita, imajinasi kita tidak akan mampu membayangi daripada kenikmatan surganya Allah. Nabi Khidir ngelihat begitu, ngedengarnya, ya Allah minta hoyong ningali sorga cenah. Unggal poe Nabi Khidir doana hoyong ningali sorga. Ya Allah hoyong ningali sorga, ya Allah hoyong ningali sorga. Ya ibu-ibu di sini pernah lihat sorga enggak? Pernah lihat sorga bu? Saya doakan mudah-mudahan semuanya sebagai ahli sorga, yang sabar duduk dalam keadaan panas, dalam keadaan lapar, dalam keadaan letih, insya Allah setiap keringatnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Leheng ibu mah papanasan geus sare, Habib mah papanasan teh encan sare. Bangun tidur tadi nggak sempat sarapan lagi bu, langsung dijemput sama Ustadz Zainal bu, kayak mau ditangkap. Bangun tidur melek lihat muka Ustadz Zainal langsung, hayu Habib, ayo bismillah berangkat. Enggak sarapan, cuma minum air putih bu. Tapi insya Allah nanti habis ini ceramah, nanti makannya mau dijamak takhir. Masya Allah. Ini Nabi Khidir diceritain sorga, pengen ya Allah lihat sorga, tiap hari ngadua ke Allah bu, diijabah Nabi Khidir. Nabi Khidir lihat pintu sorga bu, cek Allah nges di dia we, bukan masuk surga ya. Nabi Khidir lihat pintu taman surga. Kayak tadi Habib masuk pesantren, lihat dari depan, ini pesantrennya mana, pas masuk ke dalam, Masya Allah, taman surga nih. Nabi Khidir lihat pintu surga, itu Nabi Khidir bu, apa kata orang Sundanya, ngahuleng, ta'ajab. Nabi Khidir bilang, ya Rabbi ma'adhama sya'nuk, ya Allah betapa indahnya, betapa nikmatnya daripada pintu surga ini. Allah bilang, ya Khidir enggeus ningalina, enggeus ya Allah, sok balik ke alam dunia cenah. Apa kata Nabi Khidir bilang, alim ya Allah, embung, pulang, gak mau, saya pengen nongkrong di sini aja, jadi satpam deh kata kita sekarang. Ya Khidir, kamu punya umat, saya udah lupa sama umat saya. Ya Khidir, kamu masih punya tugas, sabodo teuing ya Allah, umat orang arek nyusruk sugan cenah. Umat saya mau nyemplung, udah nggak peduli lagi ya Allah, biarkan saya di sini ya Allah, berada depan pintu surga Engkau ya Allah. Ya Khidir, kamu punya istri sama anak, nggak peduli sama istri sama anak. Pengarang kitab Dalailul Khairat mimpi ngelihat produk surga, ningali bidadari. Itu bidadari kata Rasulullah bu, kalau ngeludah ke lautan, lautan bakal menjadi manis. Ini ulama tadi ketika dia mimpi melihat bidadari, hudang sare ningali pamajikana utaheun langsung. Ini baru produk surga. Tapi ibu-ibu insya Allah semuanya bakal jadi calon pemimpin bidadari nantinya. Nabi Khidir gak mau pulang bu, udah pengen di situ aja. Maka ada dua nabi yang diangkat ke langit, Nabi Khidir sama Nabi Isa. Nabi Khidir gak mau pulang lagi bu, udah nongkrong depan pintu surga. Nabi Muhammad gak minta kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam surga secara langsung, tidak ada seorang makhluk pun yang Allah izinkan masuk surga di dalam Isra dan Mi'rajnya secara yaqadhah melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bu, lain ningali pantokna bu. Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya bu. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Jibril bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau meneteskan air mata di dalam puncak kenikmatan berupa surga? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, masukkan semua umatku ke dalam surga engkau. Nabi nangis bu di surga, mikirin kita bu.
Nabi bilang, ya Jibril, masukkan semua umatku ke dalam surga. Jibril menjawab, ya Rasulullah, wa in kana asian, umat kamu yang suka maksiat gimana? Selama dia bertaubat ampuni. Wa in kanal kabair, pelaku dosa besar gimana? Ampuni. Wa in kana zaniyah, ampuni. Wa in kana mutminul khamar, selama dia bertaubat ampuni. Nabi Muhammad menegaskan kepada Jibril, wa in kana ummati ja'u bizunubi ka'amsalil jibal fayughfar lahum. Ya Allah, seandainya umatku datang membawa dosa sebesar gunung, membawa dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, ampuni dosanya. Makanya umat Kanjeng Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosanya, selama dia mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah ampuni dosanya berkat doa Nabi Muhammad, berkat permintaan Nabi Muhammad. Makanya seringlah kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah sampai kita bosan berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa tapi kita lupa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ulah osok nunda-nunda taubat. Dijawab, ente mah tobat sambal cenah. Cek Habib Bagir tobat sambal ge tenah naon bu, tenah naon wios, biarin. Tobat, bikin dosa lagi, tobat lagi, bikin dosa lagi, taubat lagi. Harapan kita, ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Yang masalah adalah orang yang suka menunda-nunda taubat, dipermainkan sama masa muda, dipermainkan sama kesehatan. Waman yaqul anni sagiru asbiru hatta akhafallahina akbaru. Sungguh sial orang-orang yang menunda waktunya di masa muda sehingga dia menunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian Israel sehari 70 kali memandang wajah kita. Nabi Muhammad meminta kepada Allah setiap umatnya masuk surga. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka dengan para penghuni neraka, dengan amalan ahli neraka, Nabi Muhammad teriak meminta kepada Allah, ya Allah, haramkan semua umatku ke dalam api nerakamu. Ma min saukatin yasuku ummati illa wa ajidu alamah. Tidaklah sebutir duri menyentuh kulit umatku di alam dunia melainkan aku yang merasakan sakitnya. Lantas bagaimana apabila umatku merasakan pedihnya azab kubur, merasakan pedihnya siksa api neraka, yang dikatakan seringan api neraka, kaki yang menyentuh, kepala yang mendidih. Seringan-ringan api neraka, sehari di neraka bagaikan 1000 tahun di alam dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi enggak ridha apabila umatnya masuk neraka Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wattaqun nar walau bisidqi tamra. Jaga keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian daripada api neraka, walaupun bentuk penjagaannya dengan kalian bersedekah dengan sebutir kurma. Jaga. Hadirin hadirat, lihat, kita hidup di dunia ini, hablum minallah ini paling mudah, bukan memudahkan dan menggampangkan. Allah maha baik, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara kasih sayang Allah, Allah wujudkan dengan wujudnya Sayyidil Wujud Nabi Muhammad. Sebanyak apa dosa kita kepada Allah, Allah ampuni. Tapi yang paling berat adalah hablum minan nas, interaksi hubungan kita sesama manusia. Berapa banyak orang masuk neraka karena hablum minan nas. Nabi mengatakan, berapa banyak orang meremehkan dosa kecil, padahal di antara dosa kecil itu ada murka Allah. Dan berapa banyak orang meremehkan kebaikan yang kecil, padahal kebaikan yang kecil mungkin di situ ada ridha Allah. Ingat di zaman Nabi, dulu ada seorang wanita ahli ibadah, sahabat Nabi. Ini wanita ketika meninggal terancam azab kubur. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat wanita ini terancam azab kubur? Dijawab oleh Nabi, wanita ini memelihara seekor kucing di rumahnya.
Ketika dia keluar rumah dikunci pintu, dikunci jendela, tidak ada akses untuk kucing ini keluar. Maka pulang ini wanita, kucingnya dalam keadaan kelaparan. Tidak disengaja, kelalaian tersebut yang dia perbuat karena menyakiti seekor kucing. Seorang sahabat Nabi daripada kaum wanita terancam azab kubur karena zalim kepada seekor kucing. Dan di zaman Nabi ada seorang tukang zina, wanita ahli maksiat. Ketika meninggal tidak ada yang mau menguburkan jenazahnya, tidak mau memandikan jenazahnya. Nabi katakan bahwasannya ini wanita telah diampuni dosanya oleh Allah. Bi ayyi a'mal ya Rasulullah, dengan amal apa yang membuat wanita ini dapat ampunan Allah? Sebab ari jalma ma fahkum bizawahir, ari jalma mangan husnudzon bu, ningali dina zahirna bu. Ieu nu di majelis ieu lamun ditanya kira-kira sahanu asup sorga, pasti jawabannya kompak kiai, pasti jawabannya kompak Habib tiheula asup sorga. Saya yang berceramah di sini belum tentu pertama kali saya masuk surga. Mungkin besok ibu mendapati saya di neraka. Kalau ibu-ibu yang hadir di majelis ini melihat saya besok di neraka, maka syafaati saya, maka raih tangan saya, karena ingat di majelis ini saya pernah mengajak kalian ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi besar Muhammad. Hanya husnudzon bu, ibu hanya menduga-duga, prasangka baik ibu menjadi doa untuk saya. Tapi ketahuilah, tidak ada yang mengetahui itu hak Allah Ta'ala, hak progresifnya Allah. Wanita tukang zina tadi, tidak ada orang yang mau mengurus jenazahnya. Namun apa kata Nabi? Ini wanita telah diampuni Allah. Bi ayyi a'mal, dengan amal apa ya Sayyidi ya Rasulullah? Wanita ini pulang zina, pulang maksiat. Di tengah jalan dia melihat seekor anjing kehausan. Kemudian wanita tersebut tersentuh, terenyuh hatinya. Dia cari mata air terdekat. Ketika dia cari mata air terdekat, dia berikan minum kepada seekor anjing tersebut. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Hikmah daripada hal ini, kalau gara-gara seekor kucing seorang terancam azab kubur, kalau gara-gara seekor anjing seorang wanita dapat diampuni oleh Allah, lantas bagaimana hablum minan nas kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita? Berapa banyak orang tuanya ahli ibadah, tapi anaknya menjerumuskan orang tuanya ke dalam api nerakanya Allah. Ibu, bapak, jangan kita kepedean dengan amal ibadah kita. Nabi mengatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Bu, Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang tua ahli neraka, tapi karena anaknya rajin beribadah kepada Allah, anaknya bertakwa kepada Allah, maka anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dengar ini kalimat, perhatikan ini kalimat. Syafaat kita di alam dunia adalah orang tua kita. Kalau mau dapat ridhonya Allah, dapatkan ridho orang tua. Ibu, bapak, lihat santri-santri, ladang belajar adab adalah pondok pesantren. Tadi saya datang, santri-santri semua pada nunduk. Apakah santrinya nyembah saya? Enggak, itu bentuk adab mereka. Adab kepada siapa? Adab mungkin di antara mereka husnudzon. Ini yang datang ulama. Husnudzon mereka ketika mereka kepada gurunya, mereka beradab kepada gurunya. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man allamani walau harfan. Saya budak hamba sahaya. Kepada siapa? Orang yang mengajarkan saya satu huruf kebaikan. Apalagi guru kita. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena jasa dari guru kita, tidak akan kita mengenal kepada Allah. Orang tua kita itu ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua orang tiga yang menikahkan kita, yaitu mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang mendidik kita. Tapi dari semua itu di hadapan Allah, yang paling mulia adalah guru kita.
Kenapa begitu? Karena berkat jasa guru yang mengajarkan kita bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya santri yang belajar di sini, berapa banyak para santri kalau sama gurunya cium tangan bolak-balik, nanti kalau pulang ke rumah salaman sama orang tuanya harus 7 balik. Leres, ngartos. Banyak santri bu muta'addi fi amal. Banyak santri kadang-kadang sama orang tuanya pibelaun, tapi sama gurunya enggak. Dan ada juga santri sama gurunya dibelain, tapi sama orang tuanya enggak boleh. Kalau kita beradab sama guru kita, maka wajib lebih beradab kepada orang tua kita. Karena guru yang mengajarkan adab, maka contohkan adab di rumah kita. Habib, ibu saya mah bukan kiai, ibu saya mah bukan ustazah Habib. Kalau ustazah dicium tangannya bau minyak wangi. Kalau ibu saya kadang-kadang punten, bau gorengan Beb. Itulah gorengan tadi bau surganya Allah. Wallah, Allah Ta'ala menyatakan ridhonya, ridho kedua orang tua. Tapi sebaliknya bu, kalau besok kita meninggal nanti bu, yang memberikan syafaat adalah anak kita bu. Anak menjadi pintu surga atau menjadi pintu neraka bu. Anak bisa memasukkan orang tua ke surga atau sebaliknya anak yang menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam api nerakanya Allah. Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang tua diadab dalam neraka Allah, kemudian Allah angkat azabnya dimasukkan ke surga. Maka Nabi nyolek malaikat Jibril pendampingnya Isra Mi'raj. Ya Jibril, bagaimana orang ini diampuni oleh Allah? Ya Allah, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasannya ini orang tua di dunia dia mempunyai anak saleh dan saleha. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah paling malu menolak doa anak yang saleh dan saleha. Tidaklah seorang anak mengangkat tangan berdoa kepada Allah tidak jatuh tangannya melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bu, anak yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah. Nabi Muhammad bilang, tidaklah seorang anak wanita keluar rumah membuka aurat. Tidaklah seorang wanita keluar rumah rambutnya dipandang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka setiap langkahnya cukup langkah memasukkan kedua orang tuanya ke dalam api nerakanya Allah. Ibu ini di sini punya orang tua enggak bu? Kita ini pasti punya orang tuh, orang. Dan kita sekarang dibebankan tanggung jawab mempunyai anak. Ibu, ketika kita berbuat dosa maksiat bu, maka 5 orang laki-laki kita jerumuskan ke dalam api nerakanya Allah bu. Siapa? Suami kita. Siapa bu? Orang tua kita bu. Siapa bu? Paman kita. Siapa bu? Kakak dan adik laki-laki kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari, ayyuhuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihiha fahiya zaniyah. Tidaklah seorang wanita keluar rumah bersolek diri menggunakan minyak wangi, kemudian aroma tubuhnya tercium laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia telah berbuat zina. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ibu, perhatiin anak-anak kita bu. Tapi alhamdulillah kalau kita keterbatasan untuk tarbiyah anak kita, ada banyak pondok-pondok pesantren bu, ada banyak madrasah-madrasah. Di antaranya pesantren ini bu, alhamdulillah saya lihat di sini penuh dengan keberkahan bu. Di pesantren ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemuliaan bu. Insya Allah semua yang belajar di pesantren ini Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang disertai dengan pengamalan, menjadi penyambung tongkat estafet Nabi besar Muhammad. Dan terakhir, ketika Nabi Musa diceritakan tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, dia meminta, ya Allah, kalau tadi saya meminta kemuliaan nabinya tidak diberi, maka saya meminta kemuliaan nabinya. Apa kata Nabi Musa? Saya minta satu saja kemuliaan umatnya. Maka sujud Nabi Musa, ya Rabb, apabila demikian kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kita renungkan daripada kitab Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra ini, bagaimana dialog Nabi Musa dengan Allah tentang kemuliaan kekasih kita Nabi Muhammad.
dan bagaimana kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi, sungguh beruntung kita. Nabi Musa mengidam-idamkan ingin menjadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Habib mau nanya, kira-kira muliaan kita apa Nabi Musa? Mulia kita apa Nabi Musa? Nabi Musa apa kita? Jawab yang kompak. Ini kelihatan kalau orang belum makan begini nih. Sama Bu, lapar ya Bu. Tapi ini Bu pertanyaan Bu. Ini pertanyaan terakhir, karena setelahnya kita akan tutup dengan tawassul doa meminta kepada Allah Ta'ala. Bu, muliaan kita apa Nabi Musa? Muliaan Nabi Musa apa kita? Tapi Nabi Musa mengidam-idamkan pengen jadi kayak kita Bu. Ada nggak seorang presiden capek-capek jadi presiden, tiba-tiba bilang capek jadi presiden, pengen jadi masyarakat biasa? Kira-kira ada nggak? Ada nggak seorang gubernur capek-capek jadi gubernur, hasil pemilihan, hasil kompetisi, kemudian baru setahun jadi gubernur bilang capek jadi gubernur, pengen jadi rakyat biasa? Ada tidak? Ada nggak seorang lurah udah jadi lurah pengen jadi rakyat biasa? Kira-kira ada tidak? Nabi Musa seorang rasul, bukan hasil pemilihan, tapi langsung dipilih oleh Allah, mengidamkan ingin menjadi seperti kita umatnya Nabi Muhammad. Bukan kita lebih mulia dari Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengidam-idamkan ingin menjadi seperti kita umat Nabi Muhammad. Karena pepatah Arab mengatakan, la ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian orang yang ahli berlian, tidak mengetahui nilai permata orang yang ahli permata. Nabi Musa mengetahui betapa mulia umat Nabi Muhammad, maka beliau mengidam-idamkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Maka ini kenikmatan kita jaga. Bagaimana kita menjaganya? Aplikasikan sunnah Nabi Muhammad, aplikasikan syariat Nabi Muhammad, dan tidak ada jalan kita untuk mendapatkan cinta Allah melainkan peneladanan yang tulus dengan Nabi Muhammad. Dan bagaimana kita mengenal warisan Nabi Muhammad, mengenal syariat dan sunnah Nabi Muhammad, yaitu dengan kita masuk ke pondok-pondok pesantren, yang karena di situ adalah tempat diwariskannya daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, ilmu tidak diwariskan dengan orang tua, walaupun nasabnya mulia, walaupun orang tuanya mulia, walaupun leluhurnya mulia. Al ilmu la yuladu aliman, ilmu tidak diwariskan, tapi ilmu bil mujahadah, al ilmu bil khiyar, ilmu dicari, ilmu dengan kesungguhan, bil bulgha wa suhbatul ustad wa tulil zaman. Itulah akan kita mendapatkan ilmu daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sia-siakan perkumpulan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita hadir di majlis ini tidak pulang, melainkan Allah taala gabulkan segala hajat-hajat kita. Allah gabulkan segala hajat-hajat kita. Allah gabulkan segala hajat-hajat kita. Allah permudah segala urusan kita. Allah perindah zahir dan batin kita. Ya Allah, di akhir daripada majlis yang penuh barakah ini, Al-Faqir mengajak kepada seluruh hadirin untuk mengangkat kedua tangannya, menundukkan pandangannya, hadirkan hati dengan sebenar-benarnya hadir, karena Allah tidak melihat kepada rupa kita, tidak melihat kepada penampilan kita. Fa innallaha yanzur ila qulubikum, Allah Ta'ala melihat setiap apa yang ada di hati kalian. Allah Ta'ala mengetahui setiap kehadiran hati kalian, setiap kehusyuan kalian. Maka di majlis yang singkat ini, hadirkan hati dengan sebenar-benarnya hadir. Fa innallaha la yanzur illa ilaih, karena Allah tidak memandang melainkan memandang kepada setiap hati sanubari kita. Maka angkat kedua tangan kita, tundukkan pandangan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur atas perkumpulan kami di pagi menjelang siang hari ini. Siapa yang menggerakkan kami kalau bukan Engkau ya Allah? Siapa yang menghadirkan kami? Siapa yang meringankan langkah kaki kami meninggalkan rumah ke tempat ini? Apapun niat kami, apapun tujuan kami, kami yakini ya Allah, yang menggerakkan Engkau, yang menghadirkan Engkau ya Allah. Maka jangan sia-siakan
perkumpulan kami di majlis yang baik ini, di tempat yang mulia ini, kami meminta kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskan kesedihan di antara kami ya Allah, hapuskan air mata kami menjadi kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang ke tempat ini membawa penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, penyakit yang kami sadari maupun penyakit yang belum kami sadari. Maka kami minta angkatlah penyakit kami ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Rahman, sembuhkan penyakit kami ya Rahim. Kalau penyakit zahir masih ada obatnya, tapi penyakit batin ya Allah yang susah kami perbaiki. Hati kami penuh dengan kotoran, hati kami penuh dengan noda, hati kami penuh dengan prasangka yang buruk. Ya Allah, heran bagaimana telinga kami ini menerima keburukan dan sampai ke hati kami. Lantas berapa banyak ayat Quran, berapa banyak nasihat, berapa banyak keindahan-keindahan yang masuk telinga kami dari kanan keluar dari kiri, masuk kiri keluar kanan. Tapi setiap cacian, makian, keburukan, dosa ketika masuk ke telinga kami, masuk langsung ke hati kami. Setiap orang mencaci kami, kami marah. Setiap orang mengganggu kami, kami murka. Setiap orang yang menghina kami, kami langsung menyimpan ke hati kami sampai kami mati. Betapa kotor dan menjijikkan diri kami ya Allah. Berarti menandakan bahwasannya hati kami pembuangan keburukan, bukan menjadi tempat kebaikan. Orang yang hatinya baik akan sibuk menerima kebaikan, sedangkan orang yang hatinya kotor akan condong menerima kotoran. Nabi kami mulia, Nabi kami sempurna, Nabi kami indah, dicaci, dimaki, tapi tidak membuat beliau marah, tidak membuat beliau murka. In uziya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wala yujawib. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian, tidak pernah membalas makian dengan makian. Dan akhlak yang baik akan menghapuskan niat buruk orang lain. Ya Allah, namun banyak di antara kita menjawab, itu Nabi Muhammad bukan saya, itu para nabi bukan saya, itu istrinya Nabi bukan saya. Kalau kita tidak mencontoh para nabi, kalau kita tidak mencontoh para aulia wasalihin, bagaimana kita mencontoh? Apakah contoh kita syaitan? Apakah contoh kita orang kafir? Apakah contoh kita orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Engkau ya Allah? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat maulid Nabi pada pagi hari ini, maka hidupkan hati yang mati di antara kami Allah dengan nurnya Nabi Muhammad, sehingga terangkat kedendaman di hati kami, kebencian di hati kami, keburukan di hati kami. Ya Allah, yang ada adalah hati yang saling menyayangi karena Engkau, yang merindukan karena Engkau. Ya Allah, yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati kami ya Allah, sebab ketika besok kami meninggal akan datang hari yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari tidak ada gunanya harta kami, anak-anak kami, orang tua kami, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka bersihkan hati kami ya Allah. Apabila hati kami sudah bersih, maka aplikasi seluruh anggota tubuh kami pun akan berbuat hal yang baik. Mulutnya berkata yang baik, matanya memandang yang baik, telinga mendengar yang baik, dan kaki pun akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Wahai Allah Rahman Rahim, di waktu yang singkat ini kami tutup doa kami ya Allah. Kami meminta kepada Engkau ya Allah, orang tua kami yang telah meninggalkan kami, guru-guru kami yang telah meninggalkan kami, kami minta ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami cintai yang telah meninggalkan kami, اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم wa'afi wa'afu anhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, lapangkan kubur mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Kumpulkan bersama kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah,
Ya Allah, jangan Engkau azab kedua orang tua kami karena kesalahan kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kemaksiatan kami. Jangan Engkau permalukan ayah bunda kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami dalam kesendirian, dalam kesunyian malam, di saat kami merasa tidak ada satupun orang yang melihat. Kami lupa bahwasannya Engkau maha melihat, ya Allah. Berapa banyak dosa yang kami perbuat, berapa banyak kemaksiatan yang kami lakukan, ya Allah. Seandainya dosa kami Engkau tampakkan berupa bau busuk, maka suami kami akan meninggalkan kami, ya Allah, karena bau busuk yang keluar dari tubuh yang menjijikkan ini, ya Allah. Seandainya dosa kami Engkau tampakkan berupa bau busuk, anak kami akan meninggalkan kami karena malu mempunyai orang tua seperti kami. Dan orang tua kami pun akan malu mempunyai anak yang buruk seperti kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, yang maha menyaksikan setiap gerak-gerik hambanya. Siapa yang paling memperhatikan kami kalau bukan Engkau, ya Allah? Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tidak pernah meninggalkan kami sekejap mata pun. Engkaulah Allah yang menciptakan kami dari ketiadaan, kemudian diciptakan untuk beribadah, mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya penghambaan. Namun kami banyak berkhianat, ya Allah. Mata dan kaki kami, tangan dan kaki kami punya sejarah kelam, ya Allah. Kuping dan lisan kami bergunjing siang dan malam. Hati kami kotor, busuk dan menjijikkan. Kami sibuk kejar harta, kami sibuk memuaskan kemaluan, kami sibuk menebarkan kedengkian, kami asyik dengan dunia, ya Allah, sehingga mengutamakan hak-hak dunia daripada hak sang pemberi dunia, Engkau, ya Allah. Ya Rabb, seandainya Engkau tampakkan dosa kami, tidak bukan dan tidak lain kami yang berkumpul adalah kubangan dosa, ya Allah, yang dibungkus dengan baju yang baik, yang dibungkus dengan pakaian yang baik. Semua orang memandang kami baik, namun Engkau maha mengetahui setiap keburukan kami, ya Allah. Engkau mengetahui setiap dosa-dosa kami, setiap kemaksiatan kami, setiap kesombongan kami. Betapa menjijikkan dan menjijikkan diri kami, ya Allah. Kami sombong, kami lupa akan datang hari ketika kematian datang kepada kami. Si sombong akan sadar jasad ini milik Engkau, ya Allah, yang dipinjamkan oleh Engkau. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari mulut yang banyak berdusta ini akan dikunci oleh Allah. Mulut yang banyak berdrama ini akan ditutup oleh Allah. Laisalah tarjuman, tidak ada juru bicara, tidak ada yang membela kami. Di hari yang menakutkan tersebut, seorang suami berlari dari istrinya dan sebaliknya istri berlari dari suaminya. Orang tua berlari dari anaknya dan sebaliknya anak akan berlari dari orang tuanya. Mereka menuntut satu sama lain di hadapan Engkau, ya Allah. Sudahkah kami dengan benar menjalankan amanah yang Engkau berikan? Amanah dari setiap anggota tubuh yang Engkau pinjamkan. Belum lagi amanah kami berupa istri, berupa suami, dan yang paling berat adalah fitnah kami adalah anak-anak kami, ya Allah. Kami takut melahirkan anak yang akan mempermalukan kami, bukan di hadapan manusia, tapi mempermalukan di hadapan Engkau, ya Allah. Kami tidak peduli atas penilaian manusia, apapun yang dikatakan mereka, ya Allah. Tapi kami takut ketika besok kami meninggal, kami akan dipertontonkan dosa-dosa anak kami, dosa-dosa putra-putri kami. Kami takut ketika besok kami meninggal, anak kami menjadi pecandu narkoba, anak kami menjadi pecandu maksiat, menjadi pecandu minuman keras. Kami takut, ya Allah,
Ketika besok kami dikubur, kami melihat putri kami berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, ya Allah. Kami takut ketika besok kami dikubur, kami menyaksikan anak kami disentuh tangannya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya Allah. Nabi Muhammad, beliau mengatakan tangannya tidak pernah disentuh oleh wanita yang bukan mahram. Beliau mengatakan lebih baik tangannya ditusuk dengan besi di dunia itu lebih baik daripada tangannya bersentuh dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya Allah, kami belum menjadi putra-putri yang amanat, ya Allah. Kami banyak khianat kepada orang tua kami di saat kami jauh dari mereka, ya Allah. Orang tua kami menitipkan kami di pesantren, ya Allah, tapi kami sibuk dengan main. Kami menyanyiakan waktu muda kami, padahal muda kami menentukan hari tua kami. Berapa banyak di antara kami yang khianat, menyepelekan hafalannya, yang khianat, menyepelekan daripada apa yang diberikan orang tuanya. Berapa banyak orang tua kalian yang pesantren di pesantren ini, kepala di kaki, kaki di kepala, menghabiskan air matanya, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk mencari rizki yang halal untuk kita di pesantren. Tapi kami banyak berkhianat, ya Allah, menyia-nyiakan waktu kami dengan bermain saja, dengan tidurnya, ya Allah. Betapa menangisnya apabila orang tua kami di rumah mengetahui bagaimana kelakuan kami di pesantren, ya Allah. Kami hianat, zalim, ya Allah. Kami berlaku zalim kepada kedua orang tua kami yang setiap hari berusaha untuk mencari rezeki yang halal untuk kami. Susah payah dalam kesendirian. Orang tua kami rela kami makan, asalkan kami makan, mereka rela tidak makan, ya Allah. Orang tua kami rela tidur dalam keadaan kedinginan agar anaknya mendapatkan tempat yang layak di pondok pesantren. Orang tua kami mengais rezeki, ya Allah, mempertaruhkan hidup dan matinya untuk kami di pesantren, ya Allah. Apa balasan kami untuk orang tua kami? Lagi-lagi kami berkhianat, ya Allah, dengan melantarkan masa muda kami, ya Allah. Kami berkhianat kepada mereka, ya Allah. Sungguh menjijikkan diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami takut pulang pesantren orang tua kami sudah Engkau ambil, ya Rabb. Kami takut, kami belum membanggakan orang tua kami, namun Engkau sudah mengambil mereka, ya Allah. Kami takut orang tua kami belum ridha kepada kami, Engkau sudah mengambil mereka, ya Allah. Maka kami minta di majelis ini, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, ya Rabb. Jangan Kau cabut nyawa ayah bunda kami, jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka bangga melihat kami menjadi santri yang sukses, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka tersenyum bangga melihat kami, ya Allah. Ya Rabb, panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, panjangkan usia guru-guru kami. Ya Allah, seandainya mereka telah kembali menghadap Engkau di pagi menjelang siang hari ini, kami mengangkat, wahai Allah yang maha pemalu, yang dikatakan malu menolak doa anak soleh soleha. Kami mengangkat tangan kami minta, ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan kubur kedua orang tua kami taman-taman surgamu, ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami setinggi-tingginya dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah. Wahai Allah yang maha pemalu, pagi hari menjelang siang hari ini kami menengadahkan kedua tangan kami, maka jangan sia-siakan tangan yang memohon di siang hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wabil khusus sahibul khal al-maghfur lah, ighfir laha warhamha wa'afi wa'afu anha wa grim nuzulaha. Guru kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, berapa banyak kebaikan yang diberikan kepada kami, kami tidak mampu membalasnya, ya Allah.
walaupun kami harus berjalan ke makamnya dengan kedua bola mata kami, demi Allah tidak bisa membalas jasa daripada guru-guru kami. Hanya doa yang dapat kami panjatkan ya Allah, hanya doa yang dapat kami panjatkan ya Allah. Kami minta setiap santri yang belajar di tempat ini, yang pernah memandang wajah ustazahnya, pernah memandang wajah kiainya, memandang wajah bu nyainya, mudah-mudahan pandangan tersebut bersambung kepada gurunya, kemudian gurunya bersambung pandangannya kepada gurunya, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, dan pandangan ilmu tersebut sampai muara samudranya Nabi besar Muhammad. Ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad, berkah mata kami memandang wajah guru-guru kami ya Allah, dan kami minta pandangan itu tidak putus kepada kami sanatnya ya Allah. Besok dari kami akan sampai ke kampung-kampung kami. Ketika kami pulang dari pesantren ini ya Allah, jadikan pandangan mata ini bersambung kepada masyarakat kami, pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan ilmunya ya Allah, menjadi santri yang bermanfaat, menjadi santri yang membanggakan, menjadi tongkat estafet Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, walaupun guru kita telah meninggalkan kita, namun ruhnya menyaksikan kita dan berbangga memandang kita. Mudah-mudahan keberkahannya semakin luas, bukan di masa hidupnya saja, namun setelah wafatnya pun memberikan keberkahan yang sangat agung kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman, wala tajal finna wala minna wala ma'nan sagiyan wala mahruma. Allahumma nafaqa lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la tada' zanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa ghadaitah, wala maridan illa syafaitah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harragat rihu sabah aghsana, salatan tusallimuna biha wa tusallim ahlana wa auladana wa akribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqaana wa jiranana, wa tusallima buyutana wa masajidana wa madarasana wa ma'ahidana bijai khairil bariyah wa tunasaliha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya minta ridha, minta halal atas keterlambatan, minta dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Karena kita manusia berencana, Allah berkehendak, tapi insyaallah setiap lelahnya di majelis ini digantikan menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Dan mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan bermanfaat bagi Habib pribadi dan umumnya bagi wadi pendengar. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.